Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kita atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, serta rahmat dan anugerah-Nya yang begitu melimpah ruah di dalam kehidupan kita, sehingga kita masih dapat menikmati hari-hari hingga pada hari ini meskipun masih dalam keadaan social distancing yang diakibatkan oleh adanya virus corona. Yang saya hormati Ibu Minasyanti Lubis, yaitu Ibu dosen pengampu dari mata kuliah retorika, dan saya mengucapkan terima kasih karena telah memberikan waktu serta kesempatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya ini. Tak lupa juga kepada teman-teman yang saya sayangi dan juga saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato singkat saya yang bertemakan mengenai TikTok baik atau tidakkah untuk anak bangsa. Adapun judul dari pidato saya yaitu memahami perkembangan dan mengetahui pengaruh dari penggunaan aplikasi TikTok. Jika kita mendengar dari namanya saja, TikTok bukanlah hal yang baru atau hal yang asing lagi di telinga kita. Mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan orang tua sudah sangat mengetahui aplikasi ini, bahkan sampai menggunakannya. Hampir di setiap handphone akan memiliki aplikasi ini. Namun, teman-teman sekalian, apakah sebenarnya TikTok itu? Dari manakah awal mula kemunculannya? Dan apa saja dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari penggunaan aplikasi ini? Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai TikTok dan juga pengaruh dari penggunaan aplikasi ini di tengah-tengah anak bangsa, terlebih pada masa pandemi pada saat ini. TikTok itu merupakan aplikasi pengedit foto, video, maupun musik. Aplikasi ini pertama kali muncul di negara Tionghoa Cina dan mulai menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dunia. Jika kita melihat dari cara penyebarannya, aplikasi ini hampir mirip seperti virus corona, namun tetap saja maknanya berbeda. Di Indonesia sendiri, aplikasi ini muncul dan disahkan pada 4 tahun yang lalu, tepatnya pada bulan September tahun 2016 silam. Hingga pada saat ini, banyak orang yang menggunakan aplikasi ini, terlebih di masa pandemi pada saat ini. Banyak orang yang sudah menggunakan aplikasi ini, bahkan sampai menjadikannya salah satu dari banyaknya kegiatan sehari-hari. Dimulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan orang tua sudah menggunakan aplikasi ini. Mereka itu bermula menggunakannya dari mencoba-coba saja, namun lama-kelamaan menjadi candu bagi yang menggunakannya. Terlebih di masa pandemi ini, banyak yang meluangkan waktu untuk berTikTok atau sekedar untuk mengisi kegiatan di rumah dan juga untuk mencari hiburan semata. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi terfavorit dan aplikasi yang banyak digunakan di Indonesia. Aplikasi ini banyak disukai karena fitur pengedit foto maupun videonya cukup bagus dan menarik, dan musik yang ada di dalamnya itu merupakan musik-musik yang cukup populer di tengah-tengah khalayak banyak. Tak jarang juga TikTok ini membuat suatu challenge atau tantangan. Challenge atau tantangan ini yang diberikan pun cukup menarik, dan ini membuat penggunanya semakin tertarik dan penasaran untuk mencoba mengikuti challenge ini. Sebagian orang menggunakan aplikasi ini sekedar untuk menghibur dirinya, namun sebagian lagi ada yang menggunakan aplikasi ini untuk mencari ketenaran atau keviralan di dunia maya di tengah-tengah banyaknya khalayak banyak. Memang tidak ada yang salah dengan penggunaan aplikasi ini, tetapi tak jarang sebagian besar orang menggunakan aplikasi ini dengan semena-mena dan tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan dampak negatif bagi yang melihatnya. Mereka bahkan melewati batas yang tidak seharusnya dilakukan. Di Indonesia, banyak video dari TikTok yang tak seharusnya dibuat atau dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan TikTok juga dapat memicu turunnya akhlak dan nilai moral anak bangsa. Banyak anak bangsa yang sudah tidak mengikuti norma yang berlaku,
bahkan sudah lupa dengan jati dirinya sendiri. Mereka seolah-olah mengubah jati diri mereka yang sebenarnya demi mencari ketenaran atau keviralan di dunia maya semata. Awalnya mereka akan mencoba tantangan yang masih wajar, namun lama-kelamaan mereka akan mencoba tantangan yang di luar dari kata wajar. Akibat dari pesatnya perkembangan aplikasi TikTok ini, setiap media sosial misalnya seperti Instagram, Facebook, atau Twitter, dan lain sebagainya memunculkan video dari editan aplikasi ini. Orang yang tidak memiliki aplikasi ini dan yang awalnya tidak mengetahui aplikasi ini pun menjadi tahu tentang aplikasi ini. Tentunya di setiap penggunaan sesuatu pasti ada dampak positif dan juga dampak negatifnya. Di Indonesia sendiri itu merupakan suatu negara dengan jumlah penduduk yang cukup banyak. Sebagian dari penduduk Indonesia itu menggunakan TikTok untuk hal positif sehingga menghasilkan dampak yang positif juga. Namun sebagian lagi menggunakan aplikasi ini dengan semena-mena sehingga dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi anak-anak bangsa. Lantas, apakah dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan aplikasi TikTok ini? Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang dapat kita temukan dari aplikasi ini yaitu tak jarang kita akan mendapatkan informasi baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri. Misalnya itu seperti kita mendapatkan banyak motivasi dari motivator yang menyalurkan motivasinya lewat kata-kata dengan editan di TikTok ini. Dan juga tak jarang kita mendapatkan ilmu dari editan dari aplikasi TikTok ini. Namun, di antara dampak yang dimunculkan dari aplikasi TikTok ini, terdapat banyak dampak negatif. Dan sayangnya, dampak inilah yang cepat viral di tengah-tengah anak-anak bangsa. Dampak ini dapat menimbulkan banyak pengaruh negatif bahkan untuk anak bangsa. Dampak negatifnya antara lain menjadikan orang yang menggunakannya tidak memperdulikan sekitarnya atau hanya mementingkan dirinya sendiri. Anak-anak pun malah memilih bertiktok daripada belajar di rumah. Bahkan sampai kehilangan rasa malu. Kenapa saya mengatakan kehilangan rasa malu? Jika kita melihat challenge atau tantangan yang dilakukan oleh pihak TikTok, terlebih kita akan melihat banyak challenge atau tantangan yang menari-nari atau berjoget-joget. Demi menyelesaikan challenge itu, tak jarang banyak orang yang melakukannya di tengah-tengah banyaknya kerumunan orang. Mereka menari-nari dan berjoget-joget tanpa mempedulikan sekitarnya. Dan saya rasa itu sudah kehilangan rasa malu. Ada juga yang rela menjatuhkan orang lain di dalam videonya demi untuk membuat dirinya tenar atau dikenal oleh orang banyak. Hal tersebutlah yang dapat menimbulkan terjadinya bullying di tengah-tengah anak bangsa. Kemunculan video berbau pornografi juga tak jarang ditemui dalam aplikasi ini. Mungkin bagi orang dewasa dapat mengontrol dalam tontonan hal-hal seperti itu. Namun bagi anak-anak yang masih di bawah umur, itu mungkin bisa berakar dan membuat mereka penasaran hingga nanti ke depannya, dan itu dapat menyebabkan kerusakan moral dan juga akhlaknya nanti. Sebenarnya di sini peranan orang tua sangat penting dalam membatasi anak-anaknya sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak akan terjadi ke depannya. Namun, banyak juga orang tua yang malah terjerumus ke dalamnya dan malah ikut-ikutan dalam hal ini. Bagi penggunaan aplikasi TikTok yang lebih dewasa atau lebih tua, memiliki peran yang penting juga. Dengan tetap mengikuti aturan dan juga mengingat norma yang berlaku di bangsa Indonesia ini, sehingga tidak merusak bangsa Indonesia sendiri maupun anak-anak bangsa yang ada di dalamnya. Tidak salah memang menggunakan aplikasi ini, tapi akan lebih baik jika kita menggunakannya untuk memotivasi, menyalurkan ilmu, atau memberikan nasihat, sehingga apa yang kita buat itu dapat dikenal orang dengan hal positifnya dan dapat dipergunakan oleh orang lain atau bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain.
Menjadi viral juga bukan hal yang salah. Namun ada baiknya jika kita viral itu dalam hal yang positif dan dapat dikenal orang itu karena editan kita atau karya kita melalui aplikasi ini yang cukup baik untuk diterima di tengah-tengah anak bangsa, dan itu pastinya harus bernilai yang positif. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga kita sebagai anak-anak bangsa dapat membatasi diri dalam melakukan segala sesuatu, sehingga apa yang kita lakukan itu dapat bernilai positif dan dapat bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Sekian dari saya, kurang dan salahnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.